Tetapi yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas itu kemudian mengangkat tangan, kemudian dia berdoa. Doanya itu apa? Doanya adalah, ya Allah, ketika orang itu memfitnah saya dengan berita yang tidak benar dan hanya untuk mencari kedudukan di antara mata manusia, timpakan dia dengan 3 perkara ya Allah. 1, miskinkan terus. 2, jadikan dia kemudian fakir terus. Dan yang ketiga, jadikan bagaimana sebelum mati dia mendapatkan fitnah yang menghinakan dirinya sebelum dia mati menutup mata. Cash, Allah bayar Pak. Dibayar 3-tiganya sama Allah langsung. Dikabulkan sama Allah. Orang yang memfitnah kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu umurnya panjang sampai 100 tahun. Tua sampai kemudian alisnya aja beruban. Kumisnya beruban, semuanya beruban gitu. Miskin, tidak punya rumah Pak. Tidurnya di depan pasar. Dan kalau kemudian ada orang wanita di depan pasar itu digodain dengan tangannya sampai dikatakan, kenapa kamu melakukan semacam itu? Karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin. Ikhwan ikhwati yang semoga Allah rahmati, kaum muslimin dan kaum muslimah yang semoga Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Nikmat yang begitu besar Allah limpahkan dan anugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih berjumpa pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan memasuki hari yang ke-26. Dan ini merupakan bagian dari karunia besar Allah kepada kita hamba yang beriman, dan semoga kita masih terjaga semangatnya, bahkan semangat kita jauh lebih tinggi pada 10 hari yang terakhir daripada 10 hari yang pertama. Kita mengingatkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengatakan bahwasannya Ramadan itu terdiri dari 10 hari yang jumlahnya 3. Barang siapa yang 10 hari pertama diterima oleh Allah, pasti Allah akan jadikan semangatnya pada 10 hari yang kedua jauh lebih tinggi daripada 10 hari yang pertama. Dan siapapun yang 10 hari yang kedua atau 20 hari dia beramal di bulan Ramadan, kalau diterima oleh Allah, maka Allah akan jadikan semangatnya pada 10 hari yang terakhir jauh lebih tinggi daripada 20 hari yang pertama. Karena amal itu apabila diterima, maka amal itu menarik ketaatan dan ibadah yang lebih besar. Karena Allah yang memudahkan kebaikan bagi setiap mereka yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita membaca dalam surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Barang siapa yang bersedekah, kemudian dia bertakwa, kemudian dia membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah dari surga. Kalau 3 amal ini diterima, Allah menyebutkan ayat yang ke-7, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami yang akan mudahkan jalan-jalan kebaikan dan ketaatan untuknya. Dan inilah yang menjadikan kita kalau ingin menakar diri kita masing-masing, saya, antum, ibu-ibu, kalau kita termasuk orang yang diterima pada 20 hari yang pertama, maka sesungguhnya semangat kita jauh lebih tinggi daripada semangat kita pada 10 hari yang pertama. Tilawah kita, kalau pada 10 hari yang pertama kita menghatamkan 1 kali, pada 10 hari yang terakhir tentunya jauh lebih banyak daripada tilawah kita pada 10 hari yang pertama. Karena begitulah Allah kalau menerima amal, Allah jadikan amal itu layaknya magnet menarik ketaatan dan ibadah yang lebih besar. Semoga al-mu'takifun wal mu'takifat termasuk orang yang diterima pada 20 hari yang pertama, sampai-sampai kita masih bersemangat pada penghujung hari-hari kita di bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan di dalam ketaatan. Semoga ana dan antum termasuk yang dipanggil pintu ar-Rayyan kelak ketika kita berkumpul di padang mahsyar. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Mungkin bagi yang masih suka melihat media ataupun informasi yang ada di media, kita masih ingat tidak ada seorang anak yang bernama Arya. Arya ini didaulat menjadi anak yang paling gemuk di seluruh dunia. Dia beratnya kalau tidak salah sampai 192, Masya Allah. Tinggal 8 kilo sudah 200 kilo, Masya Allah. Dan dia tidak bisa melakukan banyak aktivitas. Ibarat kata, orang ataupun bocah semacam Arya ini kalau ditimbang, maka sesungguhnya mungkin timbangannya akan muter terus.
karena sulitnya untuk menentukan posisi pada berat mana dia ada. Makanya timbangan untuk Arya ini timbangannya khusus Pak, tidak bisa timbangan yang kita ambil dan kita beli di apotik, nah itu pasti rusak ya, karena kemudian dia pasti muter-muter gitu. Dan timbangan itu kalau bisa curhat dia akan berkata, tidak salah ini ditimbangkan ke saya karena sesungguhnya beliau diberikan berat badan yang luar biasa. Tentunya kita sempat melihat Arya sekarang turun 82 kilo dan sudah mulai beraktivitas. Kalau beliau seorang muslim, moga-moga akan menjadi seorang yang solih dan bermanfaat bagi agama dan orang tuanya. Kenapa sih kita ngomongin Arya Ustadz? Sebenarnya tidak ada kaitannya, ada sedikit saja kiasnya. Bahwasanya ketika tadi bicara ada timbangan, yang mana kalau timbangan normal itu tidak bisa nimbang Arya, maka tahukah kita bahwasanya timbangan itu termasuk salah satu perkara ketika kita beriman ke hari akhir. Salah satu di antara iman kita kepada hari akhir itu bukan hanya kita beriman sirat, yaitu adalah jembatan yang akan menghubungkan kita antara surga dengan neraka, bukan hanya menghadapi urusan hisab ketika masing-masing kita akan dihitung oleh Allah setiap amal perbuatannya, tapi termasuk keimanan kita kepada hari akhir. Kita meyakini bahwasanya hari akhir itu menyediakan untuk kita mizan. Mizan itu timbangan di mana setiap manusia itu akan ditimbang oleh Allah dari setiap perbuatan yang pernah dia lakukan dan dia kerjakan. Kalau antum membuka di dalam akidah Thahawiyah, di situ disampaikan yang ditimbang nanti apa. Para ulama berbeda pendapat dari kalangan salaful ummah. Ada yang mengatakan yang ditimbang orangnya, lalu kemudian nanti kalau dia baik maka kebaikannya nanti yang akan menuju yang lebih berat. Makanya Rasulullah sampai beliau bersabda, ada loh di antara manusia beratnya itu seberat gajah, mungkin kayak Arya, tetapi ketika ditimbang ternyata amal kebaikannya tidak lebih berat daripada seekor nyamuk. Makanya kemudian sebagian ulama ada yang mengatakan yang ditimbang itu orangnya. Ada yang mengatakan bahwasanya yang ditimbang itu amal kebaikannya dan kemudian amal keburukannya. Amal kebaikannya yang dilaporkan oleh malaikat raqib dikumpulkan oleh Allah, diletakkan pada mizan hasanatnya, mizan kebaikannya. Amal keburukannya yang dicatat oleh malaikat atid selama hidupnya ditimbang, lalu kemudian diletakkan pada mizan sayyi'ahnya dia, yaitu mizan keburukan dia. Dan ada pula yang berkata sebagian ulama yang ditimbang bukan orang, yang ditimbang bukan amalnya, tetapi yang ditimbang adalah buku catatan yang telah dia lakukan seumur hidupnya. Disitulah para ulama masing-masing berbeda pendapat dengan dalil-dalil sharih yang mereka miliki. Sekarang kita tidak membicarakan itu, tetapi yang kita bicarakan ternyata ada amal-amal yang sifat dari amal itu hampir-hampir timbangan itu tidak mampu untuk menanggungnya, saking beratnya beban kebaikan pada amal-amal tersebut. Karena para ulama itu menyampaikan kepada kita salah satu a'malin la tadkhulul mawazin yaumal qiyamati li'adhamatiha. Para ulama itu menyampaikan pada satu riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah, ada 3 amal yang tidak akan pernah mampu ditimbang pada waktu hari kiamat saking besarnya amal kebaikan ketika amal-amal itu diterima oleh Allah. Makanya analoginya dan perbandingannya kayak tadi, Arya yang tidak bisa ditimbang dengan timbangan normal. Makanya Rasulullah mengatakan kepada kita, ada loh 3 amal, yang mana 3 amal itu apabila ditimbang di dalam mizan yang nanti kita akan dapatkan pada waktu hari akhirat, ketika 3 amal itu diletakkan, maka hampir-hampir timbangan itu tidak mampu menghitungnya, dan Allah sendiri yang langsung menghitungnya secara langsung karena besarnya pahala yang didapatkan dari amal-amal itu. Dan inilah yang kemudian menjadi salah satu perhatian kita, bahwasanya kita ingin mengetahui amal-amal apa yang kemudian menjadi sebab dari kebaikan-kebaikan kita nanti pada waktu hari kiamat. Karena kita perlu jalan pintas, dan salah satu jalan pintas itu adalah orang yang mereka ketika beramal dengan amalan yang besar. Karena kalau kita beramal dengan amalan yang besar, ini menjadi strategi dari jalan pintas kita, karena umur kita pendek. Kemudian jalan kita ke surga terlalu panjang. Kemudian umur kita yang pendek belum tentu kita senantiasa dapat memaksimalkan ketaatan, karena ternyata di balik umur kita yang pendek kadang-kadang kita masih memiliki sifat futur. Futur itu lemah iman ketika kita lemah untuk beribadah.
Makanya kita butuh amalan besar yang ibarat kata kita bisa kategorikan jalan pintas, di mana ketika amalan itu kita lakukan, walaupun tidak terlalu panjang umur kita, tapi kalau kita melakukan amalan itu, maka pastikan amalan itu apabila diterima, maka mizan kebaikan tidak mampu menanggungnya karena besarnya dan beratnya pahala kebaikan yang kita peroleh di sisi Allah. Makanya di dalam satu riwayat disebutkan nada munadi yaumal ba'ats. Nanti pada waktu hari kiamat itu terdengar satu suara. Ya. Pada satu suara itu kemudian suara itu mengatakan, aina a'mal, mana orang-orang yang beramal, yang mana ajruhu 'alallah. Mana orang-orang yang beramal itu, yang mana amal itu dulu dijanjikan oleh Allah bahwasanya yang membalas dari amal itu langsung dari Allah. Maka kemudian tidak ada satupun manusia yang kemudian menyambut panggilan itu kecuali 3 orang. Siapa 3 orang yang menyambut panggilan itu? Datang pertama kali, yaitu adalah al-afina anin nas. Yang datang menyambut panggilan itu. Mana orang yang datang? Orang yang dulunya beramal dengan amal yang mana Allah sendiri yang langsung membalasnya. Orang yang sholat tidak menyambut panggilan itu. Orang yang sholat tidak menyambut panggilan itu. Kemudian orang yang melakukan sedekah tidak menyambut panggilan itu. Orang yang jihad pun tidak menyambut panggilan itu. Tetapi ternyata orang-orang yang menyambut panggilan itu dan merespon panggilan itu ada 3. Yang pertama kali yang datang al-afina anin nas, yaitu adalah orang-orang yang mereka dulunya ketika di dunia memaafkan kesalahan manusia kepada dirinya. Kemudian yang kedua yang datang yaitu adalah as-sabirin, orang-orang yang dulunya mereka bersabar. Dan kemudian yang ketiga yang datang yaitu adalah dikatakan bahwasanya yang ketiga adalah wasaimin, dan orang yang berpuasa. Disitulah kita menjumpai, kita kemudian melihat inilah 3 amal yang termasuk pada kategori amal yang apabila ditimbang dalam mizan kebaikan tidak akan pernah mampu mizan kebaikan untuk menanggungnya saking beratnya. Wallahi akhi, demi Allah, saya dan antum punya hajat yang besar kepada amal ini. Kenapa? Karena umur kita pendek, dan kalau kita hanya mengamalkan amalan-amalan yang biasa, kita khawatir mizan kebaikan kita ringan tetapi keburukan kita sudah terlalu berat. Tapi kalau kita nanti berusaha, berikhtiar untuk mengupayakan 3 amal ini kita hadirkan dalam kehidupan kita yang singkat ini, kita berharap ada secercah harapan. Kalaupun kita termasuk salah satunya yang diterima dalam 3 perkara itu, maka kita bisa mengalahkan keburukan yang telah kita lakukan sering di waktu kita lemah iman dan di waktu nafsu menguasai diri kita. Mari kita bahas satu persatu 3 amal itu supaya kita mampu mengimani dengan ilmu dan paham bagaimana melaksanakan dan merealisasikan dalam kehidupan kita. Maka yang pertama yaitu adalah wal afina anin nas, yaitu adalah orang-orang yang mereka ketika dalam kehidupan dunianya itu adalah memaafkan kesalahan yang dilakukan manusia. Kita akan bacakan dulu dalilnya, karena sesungguhnya omongan tanpa dalil yaitu dongeng yang tidak perlu didengar. Maka kemudian Allah menyampaikan dalilnya kepada kita di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-40. Allah menyampaikan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-40 Allah kemudian berfirman, faman afa wa aslaha, barang siapa yang mereka itu afa itu memaafkan, wa aslaha dan berbuat baik, fa ajruhu 'alallah, maka sesungguhnya pahalanya itu nanti langsung Allah yang memberikan. Fa'ajruhu 'alallah, Allah langsung yang memberikan. Kalau kita bicara pada poin yang pertama ini, tentunya kita harus paham dulu. Kalau ada kata memaafkan itu berbanding lurus dengan kata salah. Kita tidak mungkin memaafkan Pak kecuali ada orang yang salah. Kalau kita sudah bicara tentang orang salah, kita juga harus paham bahwasanya manusia, kalau boleh kita klasifikasikan manusia itu secara sederhana terbagi menjadi 2. Ada orang yang datang dalam teras kehidupan kita, ibarat kata membawa bunga yang menjadikan kita bersyukur, tapi tidak sedikit orang yang datang dalam teras kehidupan kita membawa duri yang membuat kita terluka, berbuat salah kepada kita, menyakiti kita, mendolimi kita, dan berbuat kejahatan kepada diri kita ketika kita tidak pernah melakukan itu semuanya kepada dirinya.
Ini harus kita pahami dulu, supaya kita jangan menjadi orang yang cepat kaget. Karena ada orang yang mereka tidak paham ini, mereka mengharapkan dalam kehidupan dunia itu tidak ada yang bisa membenci dia. Tidak bisa, Pak. Ibnu Hazm sudah berkata, barang siapa yang berasumsi di dunia ini tidak ada yang membencinya, faqad janna aqluhu, maka dia telah miring akalnya. Tidak mungkin. Allah saja yang maha sempurna, yang terkenal dengan kebaikannya ketika kita mengimaninya dan kita tidak ragu bagaimana kebaikan Allah. Banyak yang menghujat Allah, banyak. Banyak yang menodai kehormatan Allah, banyak. Banyak orang yang kemudian berbuat jahat kepada Allah, tidak terhitung banyaknya. Padahal Allah yang telah memberikan rahman dan telah memberikan rahim kepada setiap hambanya. Makanya salah satu perbuatan yang sangat berat dari ucapan yang sangat berat di sisi Allah, salah satunya adalah ketika orang tega mengatakan Allah punya keturunan. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, laisa hunaka syai'un asbar al-adha minallah. Kamu tidak pernah dapatkan ada sesuatu yang paling sabar di atas muka bumi ini kecuali Allah. Wa innahum yu'afihim wa yarzuquhum wa yaquluna la yat'unallaha walad. Mereka itu dikasih rezeki, dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kurang. Tapi mereka membalas semua kebaikan Allah dengan mengatakan Allah itu punya anak. Padahal mengatakan Allah itu punya anak itu kalau dibebankan kepada langit, pada surat Maryam pecah itu langit, saking beratnya beban dari perkataan itu di sisi Allah. Makanya kalau Allah saja yang sempurna, Nabi Muhammad yang sempurna, itu pun tidak lepas dari hujatan, maka sesungguhnya kita faham. Kita pun sebagai orang yang beriman, kita faham. Orang yang datang dalam teras kehidupan kita ini, Pak, tidak semuanya membawa bunga dan es kelapa muda yang membuat kita seger dalam kehidupan. Tidak usah dibayangin, puasa sudah tua masih bayangin minum di siang hari. Itu sudah lewat, Pak, masa-masa SD itu. Makanya kemudian kita mendapati bahwasanya di situ kita mendapati ada orang-orang yang mereka itu akan berbuat jahat kepada kita. Makanya ketika ada kata afa itu memaafkan, afa itu tidak akan ada kecuali berbanding lurus dengan kata orang yang berbuat salah. Makanya kita kemudian akhirnya tahu, ada orang yang berbuat salah dan itu adalah bentuk kedzaliman. Sebelum kita kemudian bicara tentang kedzaliman dan sikap yang kita ketahui sesuai dengan syariat, kita harus paham, kedzaliman itu apa sih? Jangan-jangan kemudian kita suka salah ketika mengartikan kedzaliman. Ada orang punya utang, ditagih terus ketika dia harusnya jatuh tempo untuk membayar. Kemudian dia ngomong berdoa, ya Allah, dia itu tega ngetok pintu saya tiap hari, mendolimi saya. Loh, kok mendolimi? Itu enggak mendolimi. Dia menunaikan kewajibannya ketika antum berhutang tidak bayar-bayar. Makanya kemudian kita harus paham dulu kapan perbuatan itu dikategorikan dengan kedzaliman. Yaitu kemudian al-dzulmu secara bahasa yaitu adalah wudhi'a syai' fi ghairi makanihi. Yang dinamakan kedzaliman itu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu namanya kedzaliman. Ya, meletakkan hukum Allah dijadikan menjadi pilihan dan dijadikan hukum yang lainnya menjadi pilihan paling utama, itu dolim. Ya, menjadikan sunnah dibuang-buang tetapi memilih hukum-hukum yang lainnya, itu dolim. Meletakkan sepatu di atas kepala, itu dolim. Meletakkan orang yang beriman bukan pada yang diperintahkan oleh Allah, itu bentuk kedzaliman. Dan bentuk kedzaliman itu setidaknya disederhanakan menjadi dua, kedzaliman pada harta dan kedzaliman pada kehormatan. Makanya kita mendapati kalau orang berbuat dolim itu kisarannya dua, Pak. Dia dolim pada hartamu ketika dia mengambil dengan cara yang ghairu haq, dengan cara yang batil. Atau kedzaliman yang kedua yaitu adalah kedzaliman kita ketika dinodai kehormatannya, dihujat kehormatan kita tanpa ada alasan yang syar'i, maka itu merupakan bentuk kedzaliman manusia kepada kita. Setelah kita paham definisi kedzaliman itu, maka sesungguhnya Allah kemudian para ulama lalu menyampaikan kepada kita, sesungguhnya setiap orang ketika ada yang datang melukai hatinya, mendoliminya, mengambil hartanya, menyakiti perasaannya, kita harus paham ya, salah satu di antara tujuan syariatnya Allah dalam kehidupan kita adalah supaya kita tidak melukai orang yang beriman. Itu kita harus paham dulu ya, supaya kita tidak memandang remeh tentang masalah kedzaliman kita kepada orang yang beriman.
Para ulama kemudian menyampaikan salah satu tujuan syariat ditetapkan dalam kehidupan kita adalah supaya saya dan antum tidak mudah untuk mendolimi orang lain dan tidak mudah untuk menyakiti orang lain. Makanya kalau antum perhatikan, semua syariat itu bertujuan bagaimana menjaga kita dan menjaga kehormatan kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Makanya antum dapati ya, syariat-syariat yang kalau antum memahami di balik syariat itu ada pelajaran yang penting. Antum kalau ada teman antum, sahabat antum meninggal, antum didaulat untuk memandikan. Pak, dia berwasiat Bapak supaya memandikan dia. Maka sesungguhnya kewajiban orang yang memandikan itu apa? Ketika memandikan dia melihat sesuatu yang aib ketika dia memandikan saudaranya, entah di belakangnya ada panu, kadas, maka wajib yang memandikan untuk diam. Masya Allah loh. Padahal kalau kita pikir sudah mati, tidak butuh kehormatan sebenarnya secara logika. Tapi perintahnya syariat tutup. Makanya salah satu dosa besar adalah orang yang melihat aib ketika dia memandikan saudaranya, kemudian dia menceritakan aib itu kepada orang lain. Kita mendapati pula ketika kita melihat ada seseorang berdosa, Pak, maka kemudian kewajiban syariat itu apa? Nutupin dosa. Kalau kita mendapati ada saudara kita punya aib, nutupin aibnya. Padahal kalau kita berpikir secara logika, dia sedang melakukan kejahatan dosanya kepada Allah. Tapi justru Allah yang nyuruh kepada kita, tutupi itu, supaya nanti aku tutupin aibmu pada waktu hari kiamat. Dua syariat ini saja kalau kita bedah sudah menunjukkan kepada kita arah yang disampaikan oleh para ulama. Seluruh syariat ini itu ketika mengatur orang yang beriman, yaitu bertujuan bagaimana kita tidak menyakiti orang yang beriman. Karena banyak hari ini orang terkena syubhat, Pak, ketika ngaji. Kalau menyakiti temannya itu hak, dan mencari pembenaran dan mencari dalih atas apa yang dia lakukan ketika membenci orang yang beriman. Makanya kemudian kita harus letakkan ini pada posisi yang benar supaya kita paham, menyakiti, mendolimi merupakan perkara yang berat di sisi Allah, bahkan disetarakan orang yang mendolimi saudaranya itu disetarakan dengan orang yang durhaka sama orang tua. Mana dalilnya Ustadz kalau kedoliman itu disamakan kedudukannya dengan durhaka kepada orang tua? Bapak, apakah tidak membaca apa yang pernah disampaikan dalam satu riwayat, babani maftuhani muajjalani uqubatuhuma fid dunya qabla al-akhirah. Dalam satu riwayat sampai disebutkan ada dua dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia sebelum nanti Allah akan membalasnya secara detail di akhirat, kecuali balasan itu akan Allah balaskan di dunia. Yang pertama al-uquq, yang pertama itu durhaka sama orang tua. Jadi durhaka sama orang tua itu tidak perlu nunggu di akhirat. Kalau antum melihat ada orang hidupnya belangsakan, tidak jelas gitu, berbuat kebaikan dalam ketaatan akhirat juga tidak, berbuat untuk dunia juga tidak, kemudian hidupnya hanya gitu-gitu aja, hanya untuk makan, minum, tok. Perhatikan, pasti ada yang salah dia dengan orang tuanya. Sampai akhirnya hidupnya semacam itu. Itu balasan di dunia, belum lagi di akhirat. Yang kedua yang disebutkan oleh kemudian Rasul itu apa? Setelah Nabi menyebutkan al-uquq, Nabi menyebutkan al-baghyu, dolimnya kamu kepada saudara kamu. Disetarakan, Pak. Ini supaya saya ingin membuka pikiran Bapak, bahwasanya hari ini kalau ikut taklim itu bukan berarti legal, dan itu bukan berarti stempel bahwasanya kita boleh dolimin orang yang mungkin kajiannya nggak sama dengan kita. Karena ini perkara berat, Pak, disetarakan dengan orang yang kemudian durhaka kepada orang tua. Ketika tidak hati-hati, ketika mengatur lidah kita dan mengatur jari jemari kita ketika kita menyikapi saudara kita. Makanya kedoliman ini perkara yang berat. Makanya setiap orang ketika faham sunnah, salah satu di antara kebaikan kita ketika memahami sunnah, yaitu adalah mereka tahu bagaimana cara untuk menghormati orang yang beriman dan berusaha tidak mendolimi mereka. Karena sesungguhnya tidak ada alasan yang syar'i untuk membenci saudara kita kecuali pada perkara-perkara yang hak yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya setelah kemudian kita mendapati ada orang-orang yang kemudian mungkin tidak mengetahui ini, tidak faham atau terkena syubhat ketika dia mendolimi saudaranya. Entah dia mengambil hartanya dengan cara yang haram, entah dia menodai kehormatannya tanpa hak, ngomongin tentang saudaranya tanpa saudaranya didatangkan untuk memberikan penjelasan atas apa yang dituduhkan kepadanya, apapun itu, segala macam turunan-turunannya,
Maka kemudian syariat itu memberikan kepada kita ada beberapa kelompok ketika menyikapi kezaliman. Para ulama lalu kemudian menyampaikan, sesungguhnya orang yang menyikapi kezaliman yang terjadi pada dirinya itu setidaknya ada 3 kelompok kalau kita melihat sejarah kehidupan manusia ketika mereka mendapati ada kezaliman yang menimpa kepada mereka. Kelompok yang pertama, ada orang yang kemudian mendapatkan kezaliman, dia membalas kezaliman itu dengan sesuatu yang melampaui batas. Nah, ini banyak kita jumpai di antara orang-orang yang tidak paham, tidak ngerti. Dia membalasnya, tetapi cara membalasnya itu melampaui batas. Dan cara melampaui batas itu Masya Allah. Entah contohnya yang ringan itu, antum dicubit, antum balas, antum tempeleng dia. Nah, itu tidak pas. Cubit ya cubit. Antum dipukul, tapi kemudian antum membalasnya dengan antum tendang, antum pukul, antum tusuk. Padahal antum cuma baru dipukul. Maka itu termasuk pada kategori kelompok yang pertama. Orang yang melakukan kezaliman, orang yang mendapatkan kezaliman, tapi justru dia mendapatkan dosa dari kezaliman yang ia dapatkan dan ia peroleh ketika dia membalasnya dengan cara yang tidak benar. Masya Allah ya. Inilah rahmatnya agama ini. Makanya kalau ada yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, salah satunya ini. Kita pun kalau didolimi Pak, tidak pernah kita berusaha untuk mendolimi orang yang telah mendolimi kita, kecuali pada takaran-takaran yang telah ada ketika dia dulu mendolimi kita. Makanya kalau bicara tentang terorisme itu, siapa sih yang paling teror di atas kehidupan kita ini kalau bukan orang kafir? Lihat dalam sejarah, siapa yang kemudian membunuh kaum muslimin sampai ratusan darah, yang kemudian datang kemarin ke Yerusalem, kemudian menjadikan Yerusalem menjadi ibu kota Palestina. Tidak pakai cadar Pak, rambutnya pirang dia, roknya rok mini dia. Anaknya Bill Gates. Siapa presidennya? Bill Gates ya. Iya Bill Gates. Kok Bill Gates? Donald Trump. Ya, setali 3 uang itu. Alhamdulillah saya dilupakan namanya. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui setiap kezaliman itu maka ada yang kemudian melampaui batas, dan orang yang beriman adalah mereka yang tidak melampaui batas. Makanya dalam urusan jihad sekalipun Pak, kita tidak pernah menjumpai urusan jihad itu membolehkan kita ngerusak tempat ibadah, tidak boleh motong pohon. Karena apa? Karena sesungguhnya semangatnya Islam itu adil, walaupun kita mendapatkan kezaliman, cara membalasnya dengan cara yang hak. Makanya ada orang yang kemudian mereka itu suka melampaui batas. Orang musyrikun itu melampaui batas Pak, kalau mereka itu sudah berperang. Makanya kita dapatkan salah satu kisah yang masyhur dan terkenal, yaitu adalah ketika Hindun mengoyak-ngoyak perutnya Hamzah. Tega itu Bapak bayangkan perempuannya loh Pak, itu perempuan bermartabat. Hindun itu bukan perempuan di pinggir jalan yang tidak punya pendidikan dan tidak punya nasta, tidak. Hindun itu perempuan bermartabat di antara orang musyrikun, Quraisy. Tapi dia rela untuk kemudian menyobek perutnya kemudian Hamzah, kemudian ngambil dan kemudian dicoba untuk makan. Kenapa? Memang dari dulu orang musyrikun paling besar kebenciannya dan paling bengis kalau sudah menghadapi orang-orang muslim. Lebih bengis orang musyrikun daripada ahlul kitab sekalipun. Makanya dalam surat Al-Maidah Allah itu menyebutkan musyrikun dulu baru ahlul kitab. Makanya kalau kita lihat saudara-saudara kita kalau sudah dia berhadapan sama penyembah-penyembah patung itu Pak, lihat luar biasa itu, dibakar, dipotong-potong, dimutilasi. Memang begitu. Makanya kita lihat ketika ada seorang sahabat yang bernama Asim bin Sabit radhiyallahu anhu meninggal dunia. Ternyata dibuat itu kemudian pengumumannya di kota Mekah itu. Siapa yang bisa membunuh Asim bin Sabit, aku kasih ratusan dinar. Orang berlomba-lomba untuk membunuh Asim bin Sabit, salah satu sahabat besar Pak. Sahabat yang pernah berkata di dalam doanya, ya Allah kalau engkau takdirkan aku mati, jangan biarkan orang musyrik untuk menjamah kulitku ketika aku telah meninggal dunia. Dan itu diijabah oleh Allah Pak. Tapi perhatikan wanita ini ketika membuat pengumuman. Wanita ini ketika membuat pengumuman dia berkata, siapapun yang bisa membunuh Asim bin Sabit, penggal kepalanya, bawa kepalanya kepada saya tukar dengan ratusan dinar. Kenapa? Karena dia pengen minum tuak, pengen minum khamr di tengkoraknya Asim bin Sabit. Itu perempuannya Pak. Orang musyrikun pada zaman Rasulullah itu kalau menang, contohnya hampir menang di perang Uhud, hampir menang loh, walaupun kondisinya seimbang. Itu rata-rata sahabat itu
Masya Allah itu. Ketika mereka meninggal syuhada Uhud yang sering kita lihat kalau kita perjalanan umrah itu, rata-rata mereka dalam kondisi mengenaskan fisik mereka. Walaupun kita yakin mereka tidak mati tapi hidup di sisi Allah dikasih rezeki. Syuhada Uhud. Syuhada Badr yang paling tinggi, syuhada Uhud yang kemudian mengikuti setelahnya. Sampai kita dapati kayak Abdullah bin Haram sampai rusak wajahnya, kupingnya hilang, Pak. Bapaknya Jabir bin Abdullah. Dan itu turun menurun sampai sekarang terwariskan itu. Bagaimana bencinya orang musyrikin kepada kaum muslimin. Makanya apa yang menimpa kepada saudara kita di Rohingya itu kok sampai dibakar, sampai rela mereka kemudian dipotong-potong, anak kecil sampai kemudian disiksa di tengah sawah, itu semuanya nyata dan itu bukan rekayasa ataupun cerita fiktif. Makanya disitulah kita mendapati ada yang pertama melampaui batas ketika membalas kezaliman itu. Dan ini bukan pilihan orang yang beriman mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau kita mendapatkan kezaliman, ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mereka membalas kezaliman itu sebanding dengan kezaliman yang dia dapatkan. Bolehkah kita kemudian membalas orang yang menzalimi kita? Nah, ini pertanyaan ini harus diperjelas ini. Saya pernah menyampaikan satu kajian di satu tempat, banyak jamaahnya berkata, mosok kita kalau didolimin balas? Lo boleh. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atum mislaha. Sesungguhnya balasan atas setiap keburukan itu keburukan yang semisalnya. Makanya diperbolehkan bagi kita kalau kita didolimi, potong tangannya juga, potong kupingnya juga. Itu sebanding itu. Dan boleh bagi seseorang ketika didolimi itu kemudian dia membalas kedoliman itu. Dan itu diperbolehkan oleh syariat, Pak. Mari kita lihat pada sirah ya. Sirah ini sudah sering saya sampaikan. Tentunya kita pernah menjumpai kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah satu orang yang sangat mustajab di dalam doanya dan tidak pernah ditolak oleh Allah di dalam doanya. Orang yang bisa dikatakan kalau dia mengangkat tangan sebelum tangannya jatuh, sudah dikabulkan oleh Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena bersihnya Sa'ad bin Abi Waqqas kalau sudah makan, tidak pernah memasukkan apapun kecuali memastikan apa yang dia makan itu bersih dari yang haram dan syubhat. Allah jadikan lambungnya yang bersih dari yang haram itu, pintu langit gak pernah nutupin doanya Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ibarat kata-kata yang indah itu kayak gitu. Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang menjadi pamannya Nabi, termasuk 10 sahabat yang dijamin surga, Pak, itu pun mendapatkan fitnah, Pak. Coba, makanya kalau Bapak difitnah ya wajar, Pak. Dia difitnah padahal beliau itu penduduk surga. Dan fitnahnya yang mengarah kepada beliau apa? Dikatakan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak becus, orangnya ria, tidak pintar ketika membagikan ghanimah, coba. Padahal kemudian yang melawan Persia itu dia. Salah satunya. Salah satu komandan besar dan salah satu pamannya Rasulullah dan orang yang melemparkan panah pertama kali di dalam perang fisabilillah itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Difitnah dia. Ria, tidak benar kalau ngurusin ghanimah. Ngomong itu. Namanya Qatadah yang kemudian memfitnahnya. Kalau tidak salah namanya. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mendapatkan itu, Sa'ad bin Abi Waqqas memilih yang kedua. Maka dia membalasnya, tetapi membalasnya dengan tidak memfitnahnya. Tetapi yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas itu kemudian mengangkat tangan, kemudian dia berdoa. Doanya itu apa? Doanya adalah, ya Allah, ketika orang itu memfitnah saya dengan berita yang tidak benar dan hanya untuk mencari kedudukan di antara mata manusia, timpakan dia dengan 3 perkara ya Allah. 1, miskinkan terus. 2, jadikan dia kemudian fakir terus. Dan yang ketiga, jadikan bagaimana sebelum mati dia mendapatkan fitnah yang menghinakan dirinya sebelum dia mati menutup mata. Cash, Allah bayar, Pak. Dibayar 3-tiganya sama Allah langsung. Dikabulkan sama Allah. Orang yang memfitnah kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu umurnya panjang sampai 100 tahun. Tua sampai kemudian alisnya aja beruban. Kumisnya beruban, semuanya beruban gitu. Miskin, tidak punya rumah, Pak. Tidurnya di depan pasar. Dan kalau kemudian ada orang wanita di depan pasar itu digodain dengan tangannya sampai dikatakan, kenapa kamu melakukan semacam itu? Karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya kita juga pernah lihat dalam satu riwayat disebutkan Hasan bin Sabit, salah satu penyairnya Rasulullah itu pernah khilaf dia, pernah ikut memfitnah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pernah memfitnah ibunda Aisyah radhiyallahu anha.
Karena kemudian di antara termasuk orang yang pernah menjadi korbannya orang munafik sampai tega untuk memfitnah Ibunda Aisyah berzina itu ada Mistah bin Usasa, ada Hasan bin Sabit. Maka Hasan bin Sabit, Pak, kemudian ketika di masa tuanya buta dia. Ketika dilaporkan dan dikabarkan kepada Ibunda Aisyah, Aisyah mengatakan mungkin itu membalas kedoliman ketika dulu dia pernah menuduhku berzina. Dan semoga kebutaan yang dia rasakan sebelum meninggal dunia itu akan memperingan nanti di hadapan Allah. Dolim itu berat, Pak. Dan yang kita takutin itu doa orang yang terdolimi ketika dia tidak melabrak rumah kita tapi dia diem. Karena dia melaporkan kepada zat yang sama sekali tidak pernah memberikan toleransi kepada kedoliman. Allah itu tidak pernah mentoleransi kedoliman, Pak. Makanya Allah kemudian mengatakan, ini haramtud dzulma wa ja'altuhu muharraman bainakum. Aku ini haramkan kedzaliman kepada diriku ketika ngatur makhlukku, aku enggak pernah zalim. Wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku jadikan kedzaliman itu haram selama-lamanya untuk di antara kalian. Coba, Pak. Makanya kita khawatirkan itu apa? Kalau kita ini lemah, Pak, tidak usah dolimin orang itu loh. Kalau kita saja tidak mampu ngatur bagaimana kehidupan kita di masa mendatang. Kalau rumahmu kaca, jangan melemparkan rumah orang lain dengan batu. Paham ya maksudnya ya? Kalau masjidmu dari kaca, jangan melempar masjid orang lain. Karena kemudian kalau kita rumahnya kaca, ngelempar rumah orang lain, rumah kita jadi dari kaca yang pecah kok. Kita dolimin orang, padahal kita ini tahu bahwasanya kalau kita mendolimin dia, entah kemudian kita mengatakan sesuatu yang menyakitkan kalau dia mendengarnya, ataupun kita mengambil kehormatan dari bagian hidupnya yang kita ambil dengan cara yang tidak hak. Dia punya Allah, yang mana Allah itu berkuasa atas kehidupan kita dan kehidupan dia. Kalau rumahmu dari kaca itu tidak usah ngelempar rumah orang lain gitu loh. Kenapa? Bisa jadi kamu tidak akan pernah mampu menampik hukuman dari Allah. Makanya inilah yang saya khawatirkan. Jadi orang ketika kita hijrah itu, monggo lah hijrah itu, tobat monggo. Tapi jangan kemudian diganti kedoliman itu dengan kedoliman yang lebih besar ketika dulu kita melakukan dosa, lalu kita menggantinya dengan dosa-dosa yang lebih besar lagi. Tidak cocok, wajar lah. Tapi bukan berarti itu legalisasi ana dan antum untuk menghujat orang lain. Makanya kemudian ada yang kedua, yang kemudian membalas sesuai dengan semisalnya itu. Dan kita khawatir ini kalau ada orang yang kita dolimin diem, Pak. Hati-hati itu. Wallahi saya pernah menyaksikan bagaimana doa orang yang terdolimi itu dikabulkan oleh Allah. Saya merasa didolimin luar biasa oleh seseorang. Diem saya. Tidak pernah saya bales. Tidak pernah saya sebutkan namanya. Di video juga nggak pernah saya sebutkan. Di semua sosmed saya juga nggak pernah saya sebutkan. Saya serahkan sama Allah. Sampai mendapatkan musibah dia. Besar musibahnya itu. Saya tidak ngerti apakah itu bagian dari doa saya ketika saya merasa terdolimi ataukah tidak. Tapi yang jelas, ucapan kalau sudah mengandung kedoliman itu berat, ikhwan. Antum tidak akan kuat. Jadi yang berat itu bukan rindu. Yang berat itu adalah dolimin manusia. Ya. Jadi itu yang kita harus ngerti. Ngaji antum, ngajilah. Antum cocok sama Ustadz Fulan, ambillah ilmunya. Selama sesuai dengan kitabullah dan sunnah, tidak keluar dari apa yang disampaikan para sahabat Nabi. Tidak cocok sama Ustadz Fulan, sudahlah. Gak usah antum dolimin ustadznya, antum dolimin murid-muridnya. Punya hak semuanya itu. Makanya saya khawatir kalau gaya kehidupan kita kayak gini terus. Kita dolimin orang itu tidak ngerasa ngedolimin. Di antara musibah besar itu apa kata Imam Ibnu Qayyim? Orang yang melakukan dosa tapi tidak sadar kalau itu dosa gitu loh. Bapak itu kalau ngelihat pacaran, yang musibahnya itu bukan pacarannya, Pak. Musibahnya itu adalah orang yang pacaran tapi tidak ngerasa itu pacaran gitu loh. Kalau nggak merasa itu dosa. Kok pacaran, Mas? Loh, emang pacaran kenapa? Dosa. Nah, itu bahaya itu. Musibah besar itu apa? Orang yang minum khamr tapi tidak merasa kalau minum khamr itu dosa. Orang yang kemudian dosa besar itu apa? Orang yang kemudian dia itu menihilkan syariat Allah tapi tidak ngerasa itu dosa. Itu musibah paling gede itu. Sama kalau kita kaitkan dengan kejadian ini, orang yang kemudian melakukan doliman kepada orang tapi tidak ngerasa kalau itu kedoliman. Padahal di situ ada dua. Ada yang membalas kedoliman itu dengan kedoliman yang semisalnya dan Allah kabulkan.
Makanya kan antum sudah membaca satu hadis, salah sudawatin mustajabatin la turaddu fihinna. Ada 3 macam doa yang enggak pernah tertolak di sisi Allah. 3 macam doa yang tidak pernah tertolak di sisi Allah itu apa? Doanya orang yang berpuasa, doanya yang safar, dan doanya orang yang tadzalimi. Itu tidak ada hijab antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Nabi mengatakan, ittaqu, takutlah kamu sama kedzaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman itu kegelapan pada waktu hari kiamat. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, memaafkan. Nah, ini ada yang memaafkan. Makanya ketika kita memaafkan itu, nah ini menjadikan kemudian pahalanya besar betul. Pahalanya besar betul. Dan kemudian Allah tadi menyampaikan dalam surat Asy-Syura, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Loh, siapapun yang kemudian dia memaafkan dan dia berbuat baik setelahnya, fa ajruhu 'alallah. Sesungguhnya pahala itu langsung Allah yang kemudian membalasnya. Makanya kalau kemudian kita kemudian mendoakan itu, yaitu ketika kita didolimi diam, tidak melabrak rumahnya, tidak perlu kemudian ketika disebutkan nama kita kemudian kita nyebutkan nama dia. Maka kita memaafkan, kalau diambil hartanya kita juga nggak mengambil hartanya, kita diam aja berdoa saja, itu termasuk kategori memaafkan. Dan ingat loh, kalaupun kita memaafkan, kata para ulama, antum, saya didolimi, memaafkan, itu pun tidak akan pernah menghentikan laju hukuman Allah kepada orang yang mendolimi kita, dan kita tetap mulia di sisi Allah ketika memberikan maaf, tapi laju hukuman itu tetap menimpa kepada orang yang mendolimi kita. Karena langsung dibalas oleh Allah. Makanya kemudian sampai-sampai kita merenungkan, ada beberapa hal yang kita renungkan. Kalau saya dan antum termasuk orang yang pernah didolimi orang, kalau kita termasuk orang yang pernah didolimi oleh orang, maka kemudian pastikan ada beberapa poin yang penting untuk kita renungkan supaya kita itu lapang hatinya kalau didolimin orang itu. Dan kita sama-sama belajar dari apa yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, ketika mereka menyampaikan kepada kita apa sih yang harus kita bolak-balik gitu pikiran kita supaya kita tetap lapang. Karena biasanya sifat kedoliman orang itu menyempitkan dada kita, Pak. Coba kalau pas lagi kita diomongin orang itu, sempitkan dada kita itu, ya Allah gitu. Ngomongin tidak pernah nanya, ya Allah itu, langsung sempit dada kita itu. Makanya kalau orang tua kita dulu sering ngomong, diwolak-walik nang, tahu ya kata-kata itu, diwolak-walik itu, ya sudah pikirkan aja hal yang baik gitu loh. Maka kemudian kita pun harus kemudian mengikuti dan mendengarkan petuah dan nasihat-nasihat indah dari para ulama salaful ummah, bagaimana yang kemudian kita bisa menjadikan lapang hatinya ketika kita didolimi. Maka kemudian setidaknya ada beberapa poin yang menjadikan kita tenang. 1, apapun kedoliman yang kita dapatkan sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tenang kita. Sudahlah. 50.000 tahun sudah diciptakan itu. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kemudian meleset dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, sampai daun yang jatuh aja Allah tahu kok, apalagi kedzaliman yang menimpa kepada kita. Tenang kita. Setidaknya kita membolak-balik pikiran kita. Dibolak-balik pikirannya itu salah satunya ya difikirkan sisi-sisi yang bisa menjadikan kita tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kemudian kita lakukan untuk melahirkan kebaikan kepada kita adalah orang itu mendolimi kita bisa jadi karena dosa-dosa kita juga kepada Allah. Dan Allah kirimkan orang-orang itu untuk menghukum kita supaya digugurkan dosa-dosa kita. Enak. Jadi jangan mentang-mentang didolimi kemudian merasa benar terus di hadapan Allah, juga tidak boleh. Oh mungkin ini gara-gara saya kurang ini, mungkin saya kurang itu, ada orang yang mendolimi saya. Walaupun itu tidak menghalalkan kedoliman orang kepada kita loh ya. Ini jangan sampai kita berpikirnya kayak pencopet ya. Pencopet itu kalau ngambil barangnya orang, kalau kemudian misalkan handphone yang diambil, dia akan ngomong, saya ambil ini karena dia jarang sedekah. Nah, itu. Dia menjadi petugasnya, seakan-akan petugasnya Allah untuk ngingetin. Ya, tidak boleh juga. Saya pernah Pak, bawa handphone 2 dari Pekalongan naik bis ke Jakarta. Handphone yang satu Nokia yang gede tebal segini loh Pak. Ya, yang dulu Nokia pertama itu. Yang kalau untuk ngelempar anjingnya insya Allah terkaing-kaing dia.
Ada kemudian Sony yang kecil itu, yang diambil yang bagus, yang jelek ditinggal. Ketika naik bis itu belum sampai Cikampek itu, waduh, hilang Ericsson saya. Sudah, saya kemudian SMS, Pak tolong dikembalikan Pak, handphonenya itu butuh saya nomornya Pak. Saat itu kan belum ada layanan penggantian nomor hilang ya. Itu banyak nomor hilang Pak, nanti saya ini. Dijawab Pak, ternyata pencurinya sempat jawab, saya itu nyuri handphone kamu karena kamu itu jarang sedekah. Jadi tolong anggap aja ini sedekah kamu ke saya. Loh, bingung kita. Tapi ternyata ya memang begitu, harusnya kita mikir, oh mungkin saya jarang sedekah gitu. Walaupun itu tidak menghalalkan antum untuk mendolimi orang loh ya. Jangan habis dari sini malah tidak paham, dari awal tadi sampai tidak ada yang paham. Yang paham ini, oh saya mendolimi dia itu karena dia pantas didolimi, ya tidak juga. Makanya kemudian yang kedua itu menjadi sarana kita untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwasanya jangan-jangan kita ini punya dosa. Bukan jangan-jangan, kita pasti punya dosa kepada Allah. Allah kirimkan orang yang mendolimi kita, ibarat kata, ini kalau gelas Pak, gelas itu dikocok-kocok gitu loh Pak, supaya kemudian yang nempel-nempel pada gelas itu rontok gitu. Makanya kemudian Allah kirimkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang yang mendolimi kita. Karena itu cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita dan kemaksiatan kita yang pasti kita lakukan di masa lampau atau di masa kemarin. Allah rontokkan gitu. Makanya kemudian kalau orang terdolimi itu, ini peringatan buat saya semuanya. Kalau orang terdolimi itu tidak boleh merasa benar terus di hadapan Allah. Dia harus merasa bersalah. Oh jangan-jangan saya pernah gini, sudah. Akhirnya apa? Enak kita. Mulai kemudian mencair dikit. Ibarat AC itu tadi 28 Celsiusnya, temperaturnya sudah mulai 23. Nanti kemudian 20 sudah mulai dingin, enak. Yang ketiga, kata para ulama, kalau kita didolimin orang, maka sesungguhnya kalau kita habis-habiskan kemudian tidak memaafkan, kita habiskan terus untuk kemudian membicarakan orang yang mendolimi kita, habis waktu kita dan akhirnya tidak bisa beraktivitas dengan yang jauh lebih baik. Dan kita khawatir kalau kita disibukkan untuk kemudian ngomongin orang yang membenci kita terus-menerus, akhirnya kita disibukkan dalam perkara yang tidak bermanfaat. Banyak hal yang kemudian jauh lebih bermanfaat. Ya, ada seorang ustadz pernah berkata, antum ini kalau kemudian dalam dakwah tiba-tiba ada orang yang kemudian membenci antum dalam dakwah, yang membenci antum 10, tapi Allah mungkin siapkan orang 100 yang siap untuk menggantikan 10 orang yang membenci antum. Allah itu kalau nutup satu pintu, Allah bukakan pintu-pintu lain kebaikan yang begitu banyak. Kita lihat kejadian para nabi. Allah kirimkan azan untuk membenci Ibrahim, bapaknya sendiri padahal. Allah ganti istrinya, putranya jadi nabi. Allah kemudian kirimkan Abu Jahal dan Abu Lahab untuk membenci Rasulullah SAW sampai Abu Lahab itu, Pak, kerjaannya Abu Lahab itu ngikutin Nabi, Pak. Ngikutin Nabi, kalau Nabi masuk pasar, Nabi itu dakwahnya sampai masuk keluar pasar Pak. Jadi kalau kita ngikutin Nabi ini dakwah sunnah, ayo masuk Remvo itu, kemudian kita dakwah itu, Rasul itu sampai masuk pasar. Loh, setiap Nabi masuk pasar dan keluar pasar, itu ada seseorang namanya Abu Jahal yang ngikutin dan mengatakan, ini keponakanku pembohong dan dusta. Coba Pak. Pamannya sendiri yang kemudian mendustakan itu. Tapi ketika Allah kirimkan kemudian Abu Jahal dan Abu Lahab untuk menguji dakwahnya Nabi, Allah kirimkan Khadijah, Pak. Allah kirimkan Abu Thalib, Allah kirimkan Abu Bakar, Allah kirimkan Umar yang kemudian mendapatkan hidayah. Di situ kita paham, Allah itu kalau nutup satu pintu, Allah bukakan pintu-pintu yang lainnya. Sabar nunggu pintu yang lainnya terbuka. Kita dakwah Pak, tiba-tiba ada 1, 2, 3, 4 yang dulunya ngaji terus tiba-tiba membenci kita. Alah, lumrah. Allah ganti dengan yang lain. Antum ngaji tiba-tiba ada yang kemudian orang-orang yang dulunya akrab sama antum tiba-tiba tidak mau akrab sama antum. Tidak apa-apa. Berarti Allah sedang mempersiapkan orang yang jauh lebih baik daripada mereka yang pergi, yang lebih tulus kepada antum daripada mereka yang membenci antum. Makanya ada nasihat Ustadz itu, Ustadz Farid itu pernah nyampaikan itu. Antum kalau dakwah ditolak 1 orang 2 orang wajar akhi. Berarti dinamika perjalanan dakwahnya Nabi antum rasakan. Dan Allah pasti akan siapkan orang yang jauh lebih banyak daripada orang yang kemudian membenci antum saat ini. Kata beliau. Jadi itu kemudian membuat kita enak, lapang gitu. Oh ya sudah.
Allah kemudian menjadikan kita kemudian ketika didolimi semacam itu mungkin ada pasti ada kebaikannya. Antum tiba-tiba diambil hartanya sama orang, tunggu saja Pak. Nanti Allah akan kirimkan orang-orang yang jauh lebih baik dan kemudian memberikan harta yang jauh lebih banyak daripada yang diambil dari antum. Itu pasti kok. Fa inna ma'al usri yusra. Ini kejadian ini saya pernah ngisi di pemiliknya, ownernya itu pernah ngomong, saya dulu kerja di bank Ustaz. Didolimin saya, dibuat laporan kepada atasan saya melakukan tindakan pencurangan ini sampai bocor katanya. Dan semua itu dibebankan kepada saya. Intinya saya didolimin, dipecat saya. Tapi hari ini saya bersyukur banget saya dipecat Ustaz. Kalau saya tidak dipecat, mungkin saya tidak pernah punya bisnis. Mungkin saya tidak akan pernah mampu terbebaskan dari riba sampai saya tua. Saya didolimin, dikeluarkan itu dengan tidak hormat. Tapi akhirnya kemudian beliau sekarang punya bisnis, ada warung-warungnya yang kemudian bertebaran di sekitar Jakarta. Di situ kita dapetin. Nah, kalau kita menghabiskan terus waktu kita, maka sesungguhnya kita nanti akan terjerumus kepada perkara yang membenci kita. Makanya kalau ada yang dolimin bapak, hartanya diambil, haknya bapak diambil, haknya ibu diambil, kehormatannya ibu diambil, enggak usah kita memikirkan terus, letakkan, dititipkan sama Allah. Allah itu tidak pernah menyanyiakan titipan yang dititipkan kepadanya. Itu yang kita harus mengerti. Kemudian yang berikutnya ya, yang menjadikan kita mampu untuk bersabar ketika kita didolimi oleh orang, yaitu adalah para ulama lalu menyampaikan ketika memaafkan itu renungkanlah pahalanya yang besar. Kalau kita didolimi udahlah lapangkan hati, itu pahalanya besar. Makanya ada satu riwayat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, kelak pada waktu hari kiamat, malaikat-malaikat itu berkata pada hari kiamat. Apa yang dikatakan ini? Ala yakuma man wajaba alaihi ajr indallah. Pada hari kiamat itu, pada waktu nanti di padang mahsyar, malaikat-malaikat itu berkata, ayo berdiri. Orang-orang yang kemudian mereka yang telah diwajibkan pahalanya, langsung Allah yang memberikan pahalanya. Yuk saatnya ini mendapatkan pahala langsung dari Allah. Yang berdiri siapa? Wal afina anin nas, yang memaafkan. Dia berdiri menyambut langsung Pak. Ibarat kata ini kayak perbandingannya, ibarat THR dikasih langsung sama direksinya, dikasih langsung sama ownernya. Nih, langsung dari Allah. Karena langsung dari Allah berat betul sampai mizan tidak mampu menanggungnya. Itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, pahala yang kemudian sifatnya begitu berat untuk ditimbang adalah sabar. Pahalanya kemudian, mana dalilnya Ustaz? Surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabirun ajruhum indallah. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Afwan. Allah menyampaikan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, sesungguhnya pahala orang yang sabar itu pahalanya tiada batas. Makanya kemudian sabar itu berat betul. Dan sesungguhnya kita faham sabar itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sampai 90 kali Pak. Kenapa? Saking pentingnya kesabaran. Para ulama salaf itu sampai mengatakan as-sabru fil imani kama salirasi fil jasadi. Perumpamaan sabar dalam iman itu sebagaimana perumpamaan kepala di dalam tubuh ya, itu perumpamaan sabar. Bapak kalau kehilangan tangan masih bisa hidup, bapak kehilangan kaki diamputasi masih bisa hidup. Tapi kalau kita kehilangan kepala tidak bisa hidup. Dan perumpamaan sabar itu kayak perumpamaan kepala di antara tubuh kita. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami, kita mengerti betul. Sabar itu termasuk salah satu amalan yang begitu berat ketika ditimbang sampai timbangan-timbangan itu tidak mampu menanggungnya. Sabar itu terbagi menjadi 3. Sabar dalam taat, sabar ketika kita meninggalkan dosa, dan sabar ketika menghadapi ujian. Dulu banget kita itu merasa bahwasanya sabar yang paling tinggi pahalanya di sisi Allah itu sabar ketika menghadapi ujian. Salah Pak. Sabar menghadapi ujian itu justru sabar dengan tingkat pahala yang paling rendah itu sabar ketika menghadapi ujian. Kenapa sabar menghadapi ujian merupakan sabar yang paling rendah nilainya? Dikatakan dalam kitab Ahbabullah 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah, karena sabar menghadapi ujian itu tidak ada pilihan yang lain kecuali 2.
Ya kalau tidak sabar, keadaan tidak berubah. Kalau sabar dapat pahala. Karena pilihannya, opsinya cuma 2. Makanya paling rendah pahalanya di sisi Allah dibandingkan sabar-sabar yang lainnya. Antum ditinggalkan anaknya, mau gimana? Antum mau nangis-nangis, meraung-raung, musor-musor di atas tanah gitu, mau nyebur ke solokan, tetap anak antum tidak akan balik. Tapi kalau kita diam, innalillahi Allahumma ajurni, ya sudah, anak tetap tidak balik, tapi antum dapat pahala di sisi Allah. Sabar dalam ketaatan ini, sabarnya itu paling besar, Pak. Apa sabar dalam ketaatan itu? Abdul Badawi Al-Khalafi, salah satu di antara muridnya Syekh bin Baz, dalam kitabnya Ahbabullah itu menyampaikan, sabar dalam taat itu banyak ragamnya. Ada perkara-perkara sabar dalam taat yang menduduki perkara-perkara tinggi. Sabar ketika nyari ilmu, itu yang pertama. Makanya Nabi Musa aja tidak sabar kan? Nabi Musa tidak sabar ketika kapan, Pak? Ketika bersama Khidir, malam tuhid bihi sabro. Kamu tidak sabar Musa. Loh, Nabi Musa aja dia malah nggak sabar. Padahal Nabi Musa itu pengembala kambing ketika sebelum jadi nabi. Kenapa sih para nabi itu mengembala kambing, Ustadz, sebelum jadi nabi? Supaya sabar. Makanya kalau antum atasannya nggak sabar, suruh ngembala kambing. Suaminya nggak sabaran itu ngembala kambing, lebih bingung ngembala kambing, nggak usah ke kantor, cuti seminggu ngembala kambing. Kalau masih tidak sabar juga itu diruqyah itu berarti. Makanya kemudian Nabi Musa tidak sabar. Malam tuhid bihi sabro. Kamu tidak sabar. Disuruh nanya nanti gitu. Di situ kita paham, Pak, Nabi Khidir itu nabi atau tidak, Pak? Khidir itu nabi atau tidak? Itu terjadi perbedaan para ulama. Lihat, Pak, Nabi Musa saja suruh masih belajar sama Khidir, Pak. Padahal kedudukannya secara ini, kedudukan Nabi Musa itu tinggi atau tidak tinggi? Tinggi. Rasul atau tidak? Rasul. Ulul azmi atau tidak? Ulul azmi. Suruh masih belajar sama Khidir, Pak. Loh, ada orang sekarang itu seakan-akan dialah yang paling berilmu, tidak mau dengerin yang lainnya. Loh, Musa enggak, Khidir enggak, gitu loh. Loh, Nabi Musa turun kepadanya wahyu. Kemudian disebut dengan kalimullah, disuruh belajar sama Khidir oleh Allah itu. Kemudian ketemu dia ketika ngerusak perahu, dia bingung. Ketika tembok mau rusak dibenerin, ada anak dibunuh, bingung, tidak masuk ilmunya Musa itu. Kalau orang masyarakat kita tuh suka nyebutnya itulah ilmu laduni, tidak gitu. Tapi pelajaran yang diambil di situ, loh, setingkat Musa saja masih disuruh untuk belajar. Loh, ada orang hari ini merasa sok pinter gitu, tidak mau dengerin sama sekali orang lain. Entah itu ustadz, entah itu kemudian ulama kayak. Loh, Musa enggak, Harun juga enggak, tapi kemudian enggak mau dengerin ilmu yang lainnya. Makanya kemudian belajar itu sabar. Sabar itu contohnya apa? Sabar dengerin orang lain. Antum punya hujah, ternyata kemudian hujah ada orang yang mendengar hujah, jangan buru-buru yang lain hujah orang lain. Dengerin dulu. Ilmu mendengarkan itu ilmu tingkat tinggi. Ya enggak tidak? Ilmu tingkat tinggi, Pak. Makanya sampai kemudian suami istri itu yang paling sulit bagi suami itu apa? Mendengarkan. Sama, ustadz itu juga paling sulit apa? Mendengarkan. Tidak mau dia ngomongin ada hujah beda, didengerin dulu, dilihat dulu kalau ada sesuatu yang tidak beres, tanya dulu, dengerin dulu penjelasan dia. Tidak mau dengerin. Tidak sabar dia nyari ilmu kalau kayak gitu. Ya, ilmu tingkat tinggi itu, ilmu tinggi itu dengerin, Pak. Makanya dijadikan telinga kita 2, mulut kita 1. Kenapa? Ya mungkin sudah pada tahu. Supaya kita banyak dengar daripada banyak ngomong. Karena mendengar itu bagian dari ilmu. Makanya saya heran kalau ada orang gitu ya baru ngaji sudah sok pinter gitu. Masya Allah itu. Musa enggak, ya kan? Bahasa Arab juga enggak ngerti gitu. Nulis antara sa dengan jim juga ketuker gitu. Tapi Masya Allah kadang-kadang itu sabar. Makanya kemudian disitulah kita menjumpai bahwasanya kesabaran, salah satu tingkat kesabaran yang tinggi itu kesabaran ketika menuntut ilmu. Salah satunya mendengarkan. Sama suami istri itu yang paling sulit apa, Pak? Ilmu tingkat tinggi itu mendengarkan, kata salah satu ustadz yang pernah saya dengarkan di videonya. Ilmu tingkat tinggi yang paling sulit dalam rumah tangga itu mendengerin. Karena kemudian wanita itu diciptakan oleh Allah, omongannya banyak atau dikit, Pak?
Yang jawab depan doang, yang di belakang satan enggak jawab. Banyak. Makanya dia butuh ngomong. Makanya Rasulullah itu menyediakan waktu untuk dengerin istrinya kapan? Habis Isya, Pak. Malam menjelang tidur. Jadi sebelum orang berat ngomong pilotok, pembicaraan di atas bantal, sunnah sudah ada, Pak. Rasulullah dengerin, diceritain Aisyah panjang. Makanya kalau kita dengerin istri itu dengerin itu. Sudah diceritakan ini 6 kali itu udah enggak apa-apa. Seakan-akan kita baru dengerin, Masya Allah ya dek, kayak gitu ya Mi, ya, Masya Allah ya bu, kayak gitu ya bu, Masya Allah. Setelah itu bapak buka Pak notnya 7 kali hari ini dia sudah menceritakan. Itu mendengarkan sama dengan nyari ilmu pun ada ilmu tingkat tinggi untuk mendengarkan. Makanya kemudian contohnya dari Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi dalam kitabnya Ahbabullah itu beliau menyampaikan salah satu di antara tingkat sabar yang paling tinggi dalam ketaatan itu sabar mencari ilmu. Makanya dengerin, Ustadz kita merasa benar itu boleh nggak sih? Karena sekarang kan sering dibicarakan sabar apa merasa benar. Ingat, merasa benar itu 2. Ada orang yang merasa benar, dengan itu dia menyalahkan setiap pendapat yang berbeda dengan pendapatnya. Itu Pak, ngerusak Pak. Merasa benar tetapi dia nyalahkan setiap orang. Kita ini merasa benar boleh enggak? Wajib. Antum kalau enggak merasa benar bagaimana antum bisa beramal? Karena saya merasa benar saya beramal. Cuma orang yang merasa benar itu ada 2 sikap. Ada orang yang merasa benar dia merendahkan setiap pendapat yang berbeda dengan pendapat yang dia pilih. Salah. Ada yang kedua, merasa benar tetapi ketika dia merasa benar dia tidak merendahkan pendapat-pendapat yang lainnya dan menghargai pendapat itu. Lah antum berada di posisi yang mana? Antum sih merasa benar. Loh kalau saya nggak merasa benar terus gimana saya bisa beramal? Tapi ketika saya merasa benar saya tidak merendahkan pendapat antum. Makanya saya memilih pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ngomong, Masya Allah, Imam Syafi'i itu berkata indah betul. Qauli shawab yahtamilul khata'. Qauluka khata' yahtamilul shawab. Perkataanku itu benar tapi bisa jadi salah. Tapi perkataanmu itu menurutku salah. Tapi bisa jadi benar. Tuh Pak, salaf itu Imam Syafi'i. Ada yang pernah saya sampaikan perkataan Imam Syafi'i begini-begini, ada yang bantah langsung. Saya ngikutin ulama salaf, Ustaz, bukan ngikutin Imam Syafi'i. Loh, Imam Syafi'i itu memang bukan salaf apa? Imam Syafi'i itu kibarit tabi'ut tabi'in, min sigari tabi'ut tabi'in. Nah, disitulah kita paham bahwasanya kemudian kesabaran nyari ilmu. Kesabaran yang tinggi juga, yang kemudian pahalanya besar itu apa? Kesabaran menghadapi orang tua. Itu kata para ulama itu tingkat tinggi Pak. Makanya maaf ya Pak, Bapak kalau punya orang tua, dulu Bapak berbuat baik sama orang tuanya ketika orang tuanya masih umur 50 tahun, beda. Kalau hari ini orang tua Bapak umurnya 80 tahun, maka kebaikan Bapak kepada bapaknya Bapak yang 80 tahun itu tidak sama dengan kebaikan Bapak dulu ketika Bapaknya masih 50 tahun. Kenapa? Semakin tua itu semakin besar pahalanya. Semakin orang tua kita sepuh, semakin besar itu kemudian gerbangnya surga yang tengah itu dibukakan oleh Allah Pak. Dan orang tua itu kalau semakin sepuh, semakin sensitif atau tidak Pak? Semakin sensitif. Kita ngomong gitu, maksudnya kita begini, diterimanya begitu. Kebutuhannya juga semakin banyak Pak. Kadang-kadang kita ngobatin sini, yang sini tumbuh. Yang sini diobatin, yang sini. Asam uratnya sembuh, kemudian katarak. Kataraknya sembuh, nanti kemudian ke gula. Yang punya katarak, yang kemudian asam urat semoga disembuhkan insya Allah. Ya, tapi kemudian terus kayak gitu. Makanya kesabaran kemudian untuk mendampingi orang tua. Makanya kemudian salah satu di antara kebaikan hidup itu yang mendampingi orang tua itu. Kalau Anda orang yang belangsakan hidupnya itu ya salah satunya ketika dia tidak menghormati orang tuanya. Itu pasti hidupnya itu karena dia tidak hormat kepada orang tuanya. Itu kesabaran tingkat tinggi. Dan sabar-sabar yang lainnya begitu banyak. Dan itu gak bisa saya sebutkan panjang lebar. Tidak ada teh ya, tidak ada yang. Sekarang yang ketiga. Kemudian tingkat amal yang tidak bisa ditimbang. Tingkat amal yang tidak bisa ditimbang yang ketiga itu apa? Pahala puasa. Makanya Allah kemudian menyampaikan dalam puasa itu wasaumu li wa ana azzi bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya langsung. Puasa itu untukku dan akulah yang akan menggantinya langsung. Bapak tahu gak kenapa Allah mengatakan puasa itu untukku dan akulah yang menggantikan langsung? Sebagian ahli
syarah hadis itu menyampaikan begini, bahwasanya puasa itu diserahkan kepada Allah langsung. Artinya gini, semua amalan Pak punya potensi nanti akan dijadikan menjadi komoditi menggantikan kedoliman kita. Semua amal, sholat, sedekah, haji, umroh, ini berpotensi amal-amal ini tuh jadi komoditi untuk mengganti kedoliman kita. Bapak pernah dolimin orang, diganti dengan pahala sholat Bapak bertahun-tahun untuk menggantikan kedoliman itu. Bapak kemudian dolimin orang lagi, ganti dengan pahala umrohnya 3 kali. Bapak dolimin orang lagi, ganti dengan sedekahnya itu. Makanya kan sampai dikatakan, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Nah, Bapak bahkan sudah tahu hadisnya itu. Ya. Tapi kata sebagian ulama ada yang mengatakan, pahala yang tidak pernah dijadikan komoditi untuk membantu, pahala yang tidak pernah dijadikan komoditi untuk membalas kedoliman itu puasa. Karena puasa terjaga di tempatnya yang sangat indah di sisi Allah, tidak pernah diotak-atik kalau diterima oleh Allah. Makanya Allah menyampaikan was-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, maka akulah yang menggantikan langsung. Makanya orang puasa itu kalau tidak dekat dengan Allah hubungannya itu Pak, maka betul-betul kemudian dia tidak mampu puasa. Dan banyak sekali celah yang bisa menjadikan kita batal puasa Pak. Puasa itu nggak kayak sholat. Sholat kan kelihatan Pak. Duhur antum di mana? Nggak kelihatan. Nah, kan bisa kelihatan Pak. Kalau puasa kan enggak Pak. Kita wudu pura-pura kumur-kumur 2 kali teguk. Nggak ada yang tahu. Makanya karena ada hamba yang tega untuk menahan tegukan itu ketika dia kumur-kumur, makanya Allah mencintai puasa. Jadi satu syariat yang sangat dicintai oleh Allah itu puasa. Kenapa? Disitulah manusia itu betul-betul dia menahan makan dan minum. Makanya sampai-sampai kita dapati yang aneh itu apa? Orang sholat tapi kemudian orang tidak sholat tapi puasa. Itu sebenarnya dia punya kecenderungan hidayah. Cuma ya masih di belakang, masih banyak dosanya, harus dibantu terus. Kalau orang sudah tidak puasa itu Pak, sudah betul-betul rusak hubungannya dia dengan Allah. Jadi kalau ada orang sampai tidak puasa itu, kemudian ngerokok gitu, minum pinggir jalan gitu, es kelapa, es teh manis berumbun gelasnya itu, tidak usah dibayangin. Maka kemudian kok sampai diminum tengah hari. Orang kalau sampai nggak puasa terang-terangan, maaf ya, kata para ulama itu paling merusak jiwanya. Karena apa? Karena ada orang yang tidak sholat tapi masih bisa puasa. Tapi kalau orang sudah rusak puasanya, biasanya pasti tidak sholat. Makanya kemudian pahala puasa itu pahalanya besar kalau diterima oleh Allah. Allah itu tidak butuh yang banyak Pak, amalan puasa itu. Allah itu butuh yang berkualitas. Makanya Bapak tahu berapa kali Rasulullah itu puasa. Rasulullah itu ditetapkan bagi beliau syariat puasa pada tahun 2 Hijriah. Bulan Sya'ban turun itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu pada tahun kedua Hijriah. Kemudian Nabi meninggal pada tahun 10 Hijriah. Berarti kemudian Rasulullah SAW itu puasanya hanya 9 kalian. Tapi puasanya Nabi menjadikan Nabi pemimpin penduduk surga. Kita Pak puasanya lebih banyak Pak. Saya 39. Kalau saya balik umur 12 tahun, berarti saya sudah puasa 27 kali. 3 kali lipatnya Rasulullah ketika puasa. Kalau bapak-bapak yang beruban, aduh lebih banyak itu insya Allah. Ya. Mungkin sudah 40 kali, 50 kali. Tapi apakah kita bisa nandingin keutamaan Rasul? Tidak pernah Pak. Disitulah kita paham. Allah itu tidak minta yang banyak, tapi Allah minta yang berkualitas. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Siang-siang hari di bulan Ramadan tidak usah banyak pertanyaan ya. Jadi kita cukupkan kajian kita dalam kesempatan hari ini.